pendapat jangan kemudian dikriminalisasi karena ada pendapat yang berbeda, tidak menyenangkan pihak lainnya. Yang kedua, pihak yang mengabarkan pendapat melalui teknik. Kawan, ya seminggu 2 minggu lalu memang ketika saya mengantar Bung Abraham Samad diperiksa, Abraham setelah pemeriksaan meminta saya untuk menjadi saksi ahli untuk menjelaskan tentang apa itu jurnalisme. Dan ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya agak prihatin ya sebagai wartawan 2 zaman, zaman Orde Baru dan zaman Orde Reformasi. Saya dulu mengalami ya tekanan-tekanan terhadap jurnalisme, terhadap media di era Orde Baru. Tapi bahkan saat itu tekanannya itu ya namanya waktu itu era otoriter kan, kita masih bisa maklumi. Dan ketika era reformasi seharusnya sikap-sikap yang mengintimidasi, menekan, mempersekusi pers itu sebenarnya sudah harusnya hilang sesuai semangat reformasi. Makanya ada undang-undang pers yang melindungi kemerdekaan pers dan melindungi profesi wartawan. Jadi menurut saya ini gejala kembalinya sikap-sikap otoritarianisme aparat ya, bahkan mungkin lebih sistematik dari era Orde Baru dengan cara yaitu media yang saat ini memang waktu itu belum ada ya. YouTuber itu kan fenomena 10-15 tahun terakhir ini. Bung Abraham Samad yang kebetulan sekarang jadi punya podcast yang sangat populer dianggap sebagai pihak yang ikut terlapor, dianggap melanggar pidana mungkin ya. Nah itu sangat sangat memprihatinkan. Kalau wartawan dan media ketika memberitakan atau mengulas peristiwa sengketa seperti ini kan antara sengketa Jokowi dengan publik sebenarnya, masyarakat Indonesia yang ingin tahu apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Nah, kalau media memberitakan itu kemudian dilaporkan menjadi pihak yang kemungkinan ikut terlibat dalam pelanggaran, ya nanti semua wartawan tidak bisa melakukan kerjanya, teman-teman nggak bisa bekerja sedikit-sedikit harus dilaporkan dan harus diperiksa dan sebagainya. Nah, itu satu. Jadi gejala kembalinya sikap-sikap otoritarianisme aparat dalam mempersekusi atau menekan wartawan. Yang kedua yang paling penting, karena kebetulan saya ikut membidani lahirnya Dewan Pers era reformasi saat itu sebagai eksekutif, kita itu ada kerjasama dengan kepolisian ya 20 tahun terakhir ini. Apa yang disebut ketika kasus-kasus melibatkan media, pemberitaan media itu kesepakatannya polisi tidak langsung mempersoalkan media itu, tapi polisi menanyakan ke Dewan Pers. Nah kemudian secara rutin setiap 2-3 tahun ada radiogram atau surat edaran Kapolri yang ditujukan kepada aparatnya di seluruh Indonesia. Jika ada kasus sengketa melibatkan media, harus berkonsultasi dulu dengan Dewan Pers. Nah, dalam kasus Abraham Samad ini dan juga kawan Mikael ya, Sentana dan lain-lain, itu sama sekali mengabaikan itu. Jadi mengabaikan surat edaran atau radiogram Polri sendiri. Jadi yang melanggar itu justru aparat yang melakukan penyelidikan saat ini. Itu seharusnya tidak begitu. Jadi harus semacam konsultasi, koordinasi dengan Dewan Pers. Jangan lupa subscribe ya.